Ini adalah respon saya terhadap keputusan pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini adalah Presiden Prabowo yang kemudian menyatakan gabung ke dalam BOP atau Board of Peace yang digagas oleh Donald Trump, dengan syarat gabungnya yaitu dengan membayar tiket sebesar 17 atau 16,9 triliun, kalau digenapkan 17 triliun lah. Nah, yang pertama adalah apa yang saya tangkap dari aktivitas keputusan politik Prabowo dalam hal ini adalah ia mengedepankan politik pragmatis dan kemudian politik oportunis, lalu kemudian politik defensif. Politik pragmatis adalah bahwa ia hanya melakukan hitungan-hitungan bahwa posisi hari ini Amerika sebagai negara adidaya yang kemudian belakangan kita lihat aksi-aksinya dalam hal ini keputusan-keputusan Trump, kemudian pengambilan tindakan-tindakan Trump dalam aktivitas politiknya di luar negeri atau di dunia, yang kemudian menegaskan bahwa Amerika adalah negara adidaya. Dan Presiden Prabowo melihat hal itu sebagai bagian dari kekuatan Amerika, dominasi Amerika terhadap negara-negara lain. Olehnya itu kemudian Prabowo melihat ini sebagai ancaman yang ketika dilawan atau dikritik bisa jadi apa yang terjadi dengan Presiden Maduro itu juga bisa terjadi pada Presiden Prabowo. Nah, itulah sikap pragmatisme yang saya lihat, yang saya tangkap dari keputusan Prabowo ikut bergabung ke dalam Board of Peace Donald Trump. Saya katakan sebagai politik oportunis adalah karena dalam hal ini Prabowo dan Donald Trump memang bisa kita lihat secara jelas bahwa mereka punya komunikasi politik di bawah meja. Dalam hal ini mereka punya keterikatan satu dengan yang lain, dan yang paling dominan di sini adalah bahwa Prabowo punya ketergantungan terhadap Trump karena ancaman-ancaman ekonomi dan politik yang saya sampaikan tadi. Bisa kita ketahui bersama bahwa ada pembicaraan di luar formal yang kemudian telah dilakukan oleh Prabowo dan Donald Trump. Meskipun mungkin melalui perwakilan-perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing pihak, ataupun bisa jadi adanya komunikasi politik antara dua kepala negara ini, yaitu Prabowo dan Donald Trump. Dan saya pikir di sanalah kemudian titik lemah dari Prabowo digunakan oleh Trump dengan ancaman-ancaman politik, geopolitik, dengan ancaman-ancaman ekonomi, kenaikan tarif dan lain sebagainya, yang kalau kemudian ini dijalankan oleh Trump, maka bisa jadi kursi kepemimpinan Prabowo terguncang, karena ketika kebijakan politik itu atau ancaman politik dan ekonomi itu kemudian dijalankan oleh Trump, maka akan terjadi kekisruhan, akan terjadi polemik, kerusuhan di Indonesia, yang itu kemudian bisa mengancam kedudukan Prabowo. Apalagi pragmatis, oportunis, dan politik ketakutan. Nah, jelas yang kita tangkap dari sini maupun yang kita tangkap dari beberapa negara-negara yang kemudian juga ikut
terlibat atau membayar tiket kereta yang ditawarkan oleh Trump sebanyak 16,9 triliun itu juga merupakan negara-negara yang saya pikir sama dengan posisi Prabowo saat ini. Karena kalau mau kita lihat negara-negara yang kemudian menolak, itu jelas bahwa mereka punya daya tawar tinggi. Kita bisa melihat bagaimana Eropa menolak, negara-negara di Eropa menolak, kemudian juga dalam hal ini Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyatakan penolakannya. Apalagi Cina, kita lihat bahwa kemungkinan besar Cina juga akan menolak. Nah, oleh karena itu yang kita lihat pada negara-negara baik Indonesia, Arab Saudi, bisa kita ketahui bahwa mereka ini adalah negara-negara yang memang telah dijajah secara politik, juga telah dijajah secara ekonomi. Arab Saudi sudah jelas, Jordania, Mesir juga sudah jelas di mana posisi mereka, siapa pemimpin mereka, dan kemana arah kiblat politik mereka. Bahwa mereka ini hanya merupakan budak-budak atau boneka-boneka dari Amerika. Maka dapat dikatakan juga bahwa apa yang dilakukan Prabowo juga mengikuti apa yang dilakukan oleh negara-negara Arab Saudi, Mesir, dan lain sebagainya. Itu gambaran yang terlalu jelas sekali untuk kemudian disembunyikan. Nah, apa yang mau saya sampaikan adalah bahwa keputusan Prabowo dalam hal ini juga mewakili pemerintah Indonesia, itu tidak mewakili mayoritas rakyat Indonesia. Jadi keputusan yang diambil Prabowo untuk bergabung ke dalam Board of Peace, yang sejatinya ini hanyalah akal-akalan dari Presiden Trump untuk melanggengkan legitimasi dominasi politik dan ekonominya di Timur Tengah, kemudian juga melanggengkan kekuasaannya di dunia. Ini yang kemudian harusnya dibaca oleh pemerintah seharusnya. Tapi apa yang diambil oleh pemerintah hari ini, dalam hal ini keputusan Prabowo untuk ikut bergabung, itu tidak sama sekali tidak mencerminkan keputusan atau suara dari rakyat Indonesia. Karena sejak awal rakyat Indonesia bersama dengan rakyat Palestina. Sejak awal rakyat Indonesia juga telah menjunjung tinggi apa yang disampaikan oleh undang-undang, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa ia mendukung dan harus menjamin keamanan Israel ini justru kontradiktif dengan apa yang terjadi di lapangan. Bahwa sesungguhnya hari ini yang menjajah adalah negara atau yang kemudian kita sebut sebagai Israel, itulah yang menjajah Palestina, itulah yang merebut tanah-tanah di negeri Syam Palestina. Maka terbalik, seharusnya Prabowo mengatakan bahwa yang harus kita lindungi adalah warga Palestina dan bukannya warga atau negara Israel. Karena apa yang terjadi hari ini justru kebalikan dari pernyataan Prabowo, mewakili dari suara rakyat Indonesia, bahwa apa yang disampaikan oleh Prabowo, keputusan yang diambil oleh Prabowo untuk bergabung dalam Board of Peace Trump, itu tidak mewakili suara mayoritas rakyat Indonesia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.